Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Aini Hidayati dengan NIM 24550501071111171. Di sini saya akan mempresentasikan studi case saya dengan judul dampak pembuangan lumpur lapindo terhadap produktivitas budidaya udang di Sidoarjo. Yang pertama itu terdapat terdapat lembaga-lembaga yang memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana antara lain fungsi tersebut ialah sebagai pengendalian sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, sosialisasi, menjaga identitas dan solidaritas, dan juga penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi agar kerjasama suatu usaha nantinya dapat berjalan secara teratur dan terbentuk, serta membantu kelancaran apabila suatu usaha mengajukan permohonan bantuan untuk pendanaan. Yang kedua itu pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berfungsi untuk berjalannya suatu usaha yang baru dimulai. Sebagai contoh yaitu PUMK atau pendanaan usaha mikro kecil, yang dimana lembaga ini bergerak pada bidang pendanaan suatu usaha kecil yang nantinya akan dijalankan dan sebelumnya sudah mengajukan bantuan. Yang ketiga yaitu sosialisasi. Diadakannya sosialisasi agar nantinya dalam suatu kerjasama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara diadakan peraturan ataupun perjanjian untuk menjaga keberlangsungan suatu kerjasama. Yang keempat yaitu menjaga identitas dan juga solidaritas. Untuk keberlangsungan suatu kerjasama, maka diadakannya untuk menjaga identitas dan juga solidaritas agar nantinya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Yang kelima itu penyelesaian konflik. Walaupun kita sudah mengadakan sosialisasi solidaritas, saling menjaga identitas, tidak menjamin kita bahwasanya nanti tidak terjadi konflik sama sekali. Entah itu di dalam bidang keuangan, pengendalian air untuk budidaya tambak udang ini, konflik antar pihak kerjasama dan lain-lain. Maka dari itu hendaknya suatu konflik diselesaikan dengan mencari jalan keluar terbaiknya. Adapun ciri-ciri lembaga yang ada dalam studi yang saya angkat yaitu yang pertama yaitu lembaga masyarakat. Ciri umum lembaganya yaitu memiliki tata kelakuan sebagai lembaga kemasyarakatan, hendaknya diadakannya aturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua itu memiliki kekekalan, di mana kekekalan hendaknya kita dalam suatu lembaga menjaga agar norma-norma yang ada di dalamnya tetap dipertahankan oleh anggota. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan dan fungsi, yang dimana tujuan tersebut menciptakan kolam udang agar dapat menghasilkan udang yang diinginkan, serta mengadakan alat-alat yang dapat menunjang suatu kemajuan dalam pembudidayaan udang tersebut. Yang ketiga yaitu adanya suatu lambang. Lalu next yang terakhir itu adanya tradisi tertulis dan tidak tertulis. Adanya aturan-aturan yang disetujui oleh pihak, diadakannya sanksi bagi yang melanggar, dan diadakannya reward untuk tujuan yang berhasil. Next yaitu lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu lembaga pemerintah, di mana memiliki tata kelakuan, memiliki sanksi yang ditujukan pada penyebab terjadinya semburan lumpur lapindo yang hingga saat ini masih belum bisa dihentikan. Yang kedua yaitu memiliki tujuan yang sesuai fungsi, melakukan tindakan yang berfungsi untuk pengurangan dampak lumpur lapindo yang telah menyembur dari 2006 hingga saat ini. Yang ketiga yaitu memilih alat atau kelengkapan, mengandalkan alat untuk pembangunan tunggal agar lumpur yang masih menyembur hingga saat ini tidak semakin meluas, entah itu dengan cara pembangunan tanggul yang telah dilakukan sekarang ataupun inovasi apapun yang sekiranya dapat mencegah terjadinya pengelebaran lahan lumpur lapindo karena ini tadi. Yang ketiga yaitu adanya lambang. Lalu yang terakhir yaitu tradisi tertulis dan tidak tertulis, mengadakan kesepakatan atau diskusi agar bencana lumpur lapindo ini segera bisa diatasi dan mengandalkan aturan-aturan yang tertulis. Next yaitu lembaga pendidikan. Ciri umum lembaga yaitu memiliki tata kelakuan, mengawasi jalannya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu memiliki kekekalan, kemampuan lembaga tersebut dalam keberlangsungan yang dipertahankan oleh anggota-anggotanya, terus memiliki tujuan suatu fungsi dan juga suatu fungsi.
Tujuannya yaitu untuk menjadikan lembaga pendidikan yang maju. Fungsinya dapat mengantarkan pada kesuksesan, memiliki alat atau kelengkapan dengan cara mengadakan alat-alat yang ada di mendatangkan alat-alat untuk keberlangsungan belajar mengajar tersebut agar dapat lebih kondusif. Lalu yang keempat yaitu tentunya ada lambang, sama saja seperti sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu tradisi tertulis dan tidak tertulis, mengadakan aturan, sanksi, pelanggaran, dan juga reward. Pada studi yang saya angkat yaitu dampak penyemburan lumpur lapindo terhadap budidaya udang di Sidoarjo, itu terdapat beberapa norma yang bersangkutan, di antara lain yaitu norma kesusilaan dan juga norma lingkungan. Norma kesusilaan dalam norma ini menjelaskan bahwasanya etika kesopanan tingkah laku dalam bermasyarakat sangatlah penting. Dengan adanya penyemburan lumpur ini, maka banyak sekali orang-orang yang tidak bersangkutan akan tetapi dia merasakan dampaknya. Yang kedua yaitu norma lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, norma ini sangat sinkron atau valid, yang dimana dampak yang dirasakan hingga saat ini belumlah teratasi, yaitu cara pemberhentian atau penyumbatan lumpur tersebut agar tidak terus-terusan keluar dan juga tidak semakin melebar ke wilayah sekitarnya. Lalu yang ketiga itu dampak atau kesehatan. Lumpur yang telah menyembur itu tadi pastinya akan mempengaruhi produktivitas tambak budidaya udang karena air tersebut telah tercemar, yang dimana selain itu juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita dan selain itu juga air yang telah tercemar itu tadi nanti akan disalurkan juga pada irigasi sawah penduduk dan juga sumur warga. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya. Setiap proyek maupun usaha apapun hendaknya memiliki kontrol yang tepat dan menyiapkan penanggulangan untuk resiko yang ditimbulkan nantinya, agar apabila ada sesuatu yang terjadi di luar kendali, hendaknya segera teratasi. Hakikat kekuasaan dan juga wewenang. Hakikat kekuasaan dan juga wewenang di sini yang memiliki kekuasaan di sini ialah pemerintah, yang dimana oknum yang telah bersangkutan itu telah melakukan penanggung-jawaban melalui pemerintah dengan cara pembangunan rumah-rumah bagi warga yang terdampak lumpur lapindo ini tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu dimensi kekuasaan. Cara memperoleh kekuasaan yaitu yang pastinya pemerintah, karena pemerintah di sini sebagai wakil suara rakyat, yang dimana itu sebagai penghubung antara oknum dan juga rakyat. Habis itu yang selanjutnya itu adanya tradisi ideologi, di mana seorang pendatang yang melakukan sesuatu di Sidoarjo hendaknya menghormati tradisi dan ideologi, tidak hanya di Sidoarjo saja, akan tetapi di seluruh tempat. Hendaknya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial itu menghormati tradisi serta ideologi yang ada di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu tindakan kriminal. Hal ini melibatkan hukum serta bersifat anarki, yang dimana anarki adalah suatu hal yang dimana manusia maunya hidup tanpa aturan dan tidak mau ditindas. Hal ini akan menimbulkan efek yang besar kepada penduduk asli, yang dimana nantinya akan menyebabkan kerugian terhadap kita juga. Yang keempat yaitu intimidasi, provokasi, dan juga gosip. Hal ini bersifat ilegal dan anarki, di mana sekelompok individu mereka hanya akan memprovokasi atau mengintimidasi dengan cara bergosip ria satu sama lain, karena hal tersebut akan semakin memperkeruh suasana pada bencana yang telah ditimbulkan ini. Next yaitu adanya saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan itu meliputi militer, politik, tradisional, komunikasi massa, dan juga ideologi. Selanjutnya itu ada sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan itu dapat dilihat dari anggota dan juga pimpinannya, di mana itu menyangkut kekuasaan ganjaran, yang dimana itu bentuk pertanggungjawaban tersebut. Habis itu kekuasaan koersif, kekuasaan resmi yaitu bentuk pemerintahan, dan juga kekuasaan keahlian atau expert, dan terakhir yaitu kekuasaan rujukan. Unsur-unsur kekuasaan itu melibatkan rasa takut, rasa cinta, dan juga pemujaan serta kepercayaan. Cara mempertahankan kekuasaan yaitu saling percaya antara atasan dengan bawahan, begitupun juga sebaliknya, dan juga apabila sudah mendapat kepercayaan hendaknya tidak saling mengkhianati. Lalu yang terakhir yaitu melakukan komunikasi dengan baik agar tidak terjadinya miskomunikasi.
Next yaitu teori evolusi, di mana dia itu memandang masyarakat bergerak di titik awal atau mungkin dengan cara tindakan awal masyarakat dalam penanggulangan dari bencana ini hingga pada titik sempurnanya, yaitu dengan digantikannya rumah-rumah yang telah terendam oleh lumpur lapindo oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak yang berwajib, baik itu secara linear, universal, dan juga multiseluler. Selanjutnya itu teori siklus, yaitu menganggap bahwasanya peradaban berkembang di dalam masyarakat melalui proses kelahiran, kemajuan, kedewasaan, kemunduran, dan juga kematian atau kepunahan. Dan kembali lagi pada proses awal yaitu kelahiran, dimana ini dapat diterapkan dalam studi saya, yaitu dari pemindahan masyarakat dari tempat kejadian ke rumah yang telah dibangun, dan juga di situ mereka akan menjadikan individu yang baru, menjadikan makhluk sosial yang baru, yang dimana nantinya di situ mereka memulai lagi kehidupan dari awal. Yang selanjutnya itu teori fungsionalis, melihat setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Di samping itu, di setiap perubahan yang dipandang bermanfaat dalam masyarakat atau fungsional akan diterima, dan sebaliknya apabila dianggap tidak berguna atau disfungsional, dan dia akan ditolak oleh masyarakat. Yang keempat yaitu teori konflik, melihat bahwa konflik yang terjadi antar kelompok dan antar kelas sosial merupakan sumber paling penting dan pengaruh dalam sebuah perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok atau kelas sosial baru, dan konflik sosial antar kelompok itu yang nantinya akan melahirkan perubahan bentuk berikutnya. Hal tersebut apabila diaplikasikan pada kasus yang saya angkat ialah seperti bencana lumpur lapindo yang diciptakan oleh suatu sosial dengan dampaknya saat ini dirasakan oleh warga sekitar. Dari kasus yang saya angkat terdapat tahapan proses yang terjadi, yaitu terciptanya kelompok-kelompok sosial baru yang dikarenakan adanya pemindahan lahan warga pada tempat yang telah ditanggungjawab oleh pihak terkait. Dan yang kedua yaitu dari kelompok-kelompok sosial tersebut bisa jadi terciptanya lagi kelompok individu baru. Ketiga yaitu kelompok-kelompok sosial yang telah terbentuk tadi menjadikan masyarakat untuk beradaptasi lagi. Yang keempat yaitu begitupun dengan individu yang telah melakukan ternak udang atau warga-warga yang menjadikan sungai yang tercemar tadi melalui irigasi itu dapat memikirkan ke depannya gimana cara mempertahankan agar tetap kondusif. Bentuk-bentuk perubahan sosial serta alasannya. Yang pertama pastinya dari penyediaan tempat yang diatur oleh pemerintah. Hal tersebut akan menjadikan adanya individu baru. Dua, dengan pemindahan itu masyarakat juga harus adaptasi lagi. Dan juga yang terakhir pada peternak ikan ataupun udang juga harus mencari cara agar produksi ternaknya tetap stabil dan dengan hal yang terjadi ini, serta agar usaha ternak yang tersebut tetap berjalan kondusif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.